Kok tinta gue kayak gini banget ya? Kenapa ya kental banget? Udah nggak tahu ah, nanti aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu habis ngapain, Cak? Gue habis ngerjain project tinta gue, capek banget gue. Terus gimana tuh Cak tintanya? Udah mau deket deadline tahu? Ya gak tau, gue bingung banget. Gue 30 kali percobaan, 30 kali formulasi, tetep aja tintanya nggak bisa masuk ke spidol. Lu pada ada solusi nggak buat masalah gue? Gimana Wib? Mending lu coba kirim datanya ke gua dah. Oke, bentar. Udah tuh. Beh, ini mah banyak banget hasil percobaan lu, Cak. Waduh. Ya gimana ya, gue udah 30 kali percobaan. Gini, Cak, ada yang namanya 7 Quality Control atau 7 pengendalian kualitas. Bener nggak, Bin? Bener Wib. Nah, yang dimana itu bisa menjadi problem solving lu untuk mengurus masalah lu, Cak. Nah, salah satunya itu ada diagram sebar atau yang biasa kita sering dengar itu diagram sketcher, Cak. Wah, diagram scatter apaan tuh ya? Nah, Cak, daripada lu makin penasaran, Cak, mending lu lihat video penjelasan ini, Cak. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang diagram sketcher bersama Kak Hasna dan Kak Dila. Yang pertama, apa itu diagram sketcher? Diagram sketcher adalah diagram yang digunakan saat kita harus memberikan dua data variabel kuantitatif. Diagram sketcher berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel dan menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah hubungan positif, negatif, atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Diagram sketcher paling sering digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hubungan sebab dan akibat. Dalam analisis statistik, sketcher plot sering digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel memiliki hubungan yang berbanding lurus atau justru berbanding terbalik. Diagram ini banyak digunakan di berbagai sektor, salah satunya di sektor ekonomi, untuk menggambarkan hubungan antara dua fenomena ekonomi seperti ketenagakerjaan dan output. Nah, gimana nih? Udah makin paham atau makin bingung? Kalau masih bingung, yuk kita dengar penjelasannya Kak Hasna. Nah, agar makin paham, sekarang kita akan belajar cara pembuatan diagram sketcher di Google Spreadsheet. Kita akan mencari tahu hubungan antara jarak berjalan seseorang sebagai sumbu X dan berat badan sebagai sumbu Y. Selanjutnya, yang harus kita siapkan adalah data. Di sini sudah terdapat hubungan dua data, yaitu miles per day sebagai sumbu X dan weight sebagai sumbu Y. Selanjutnya adalah drag seluruh data selain judul, lalu pada menu insert, pilih bagian chart. Nah, ini data yang ditunjukkan sudah dalam bentuk diagram sketcher. Tetapi kalau nanti grafiknya belum dalam bentuk diagram sketcher, kita bisa ubah pada menu setup di chart editor. Pada chart type, pilih ke bawah pada menu sketcher. Selanjutnya, pada grafik judul bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, seperti ini. Nah, pada bagian penamaan sumbu X dan juga sumbu Y juga dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk membuat line garis, pada menu Customize, kita pilih Series dan ke bawah checklist menu Thread Line. Dan didapat korelasi hubungan antara miles per day dengan weight.
yang masuk ke dalam jenis korelasi, yaitu strong negative correlation. Nah, terdapat beberapa jenis korelasi. Yang pertama adalah apabila data semakin menurun, maka disebut negative linear correlation. Apabila data semakin meningkat, maka disebut positive linear correlation. Sedangkan apabila data sangat menyebar dan tidak beraturan, maka disebut non-linear correlation. Nah, jenis korelasi ini dapat diklasifikasikan secara spesifik dengan menarik garis pada diagram sketcher. Yang pertama adalah strong. Ini apabila data sketcher sangat mendekati garis. Kedua ada moderate apabila data sketcher ini tidak terlalu dekat dengan garis. Dan terakhir adalah weak apabila data sketcher sangat jauh dari garis tetapi masih dapat diidentifikasi apakah data tersebut positif korelasi atau negatif korelasi. Nah, jadi Cap, diagram sketcher atau diagram sebar ini merupakan diagram yang Macam tak betul je budak ni. bentuk grafik. Bener banget, Bin. Nah, sekarang coba lu analisis, Cak, data project lu ngikutin dari video yang lu tonton tadi, Cak. Banget, RZ Mas. Ngomong. Kelar nih bro, sekarang kita analisis guys dari diagram ini. Nah, kalau lu coba lihat nih, Cak, ya, ada keterkaitan antara jumlah air dengan hasil tinta dan jumlah dari gam Arab dengan hasil tinta juga, Cak. Yang dimana nih, Cak, ya, hasil kualitas tinta yang didapati nih, Cak, semakin meningkat dengan bertambahnya volume air, Cak. Tapi bohong. Nah, itu bentuk dari diagram sketcher yang positif. Sedangkan buat jumlah gom yang Arab yang lu bikin tadi semakin berkurang hasilnya, maka semakin meningkat, disebut dengan diagram sketcher negatif. Kalau diagram sketcher hubungan antara alkohol dengan hasil tinta tersebut itu termasuknya positif atau negatif? Nah, kalau itu ya, Cak, ya, itu tuh disebutnya non correlation, Cak. Jadi di dalam diagram ini datanya itu tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan, Cak. Itu. Nah, yang dimana meskipun variabel alkohol ini semakin meningkat, Cak, namun tidak merubah hasil dari kualitas tinta tersebut, Cak. Bener juga ya, kalau gitu formulasinya gue benerin dulu deh. Ih, mau kemana sih lu, Cap? Bener banget, Cak. Collab lah, biar cepet kelar nih. Asik. Ih,